Di pesisir selatan Jawa, tersembunyi sebuah desa nelayan kecil bernama Desa K. Terlihat damai dari luar, tapi menyimpan rahasia kelam yang tak pernah diceritakan ke orang luar. Ini adalah kisah nyata tentang santet Segoro Pitu, ilmu hitam laut selatan yang menuntut tumbal nyawa dan dendam yang tak pernah padam. Tahun 2001, seorang pemuda bernama Bagas kembali ke kampung halamannya di Desa K setelah 7 tahun merantau ke Jakarta. Ia pulang membawa uang hasil kerja kerasnya sebagai supir truk, berniat membangun rumah dan membuka usaha tambak udang. Namun sejak kepulangannya, desa yang dulu hangat kini terasa dingin. Warga bersikap aneh. Beberapa bahkan menolak menyapanya. Hanya Pak Lurah dan seorang dukun tua bernama Mbah Rono yang mau menyambutnya. Bagas berpikir bahwa mereka iri karena Bagas sukses. Tapi ternyata bukan itu. Mereka takut karena Bagas membeli tanah bekas rumah Pak Sastro. Pak Sastro adalah mantan dukun sakti yang mati mengenaskan. Konon, ia menguasai ilmu santet Segoro Pitu, ilmu hitam laut selatan yang memanggil kekuatan dari 7 titik pusaran air di Samudra Hindia. Ilmu ini hanya bisa diwariskan melalui darah atau dendam. Beberapa minggu setelah pembangunan rumah dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Para pekerja jatuh sakit satu persatu. Ada yang muntah darah, ada yang kerasukan, bahkan 1 orang ditemukan tewas mengambang di sumur tua. Menurut warga sekitar, sumur itu dulunya tempat Pak Sastro ritual tengah malam. Warga sudah memperingatkan Bagas, tapi dia tetap keras kepala. Bagas tetap melanjutkan pembangunan. Tapi malam-malamnya mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat sosok wanita berambut panjang, berdiri di tengah laut dan memanggil namanya. Di belakangnya 7 pusaran air berputar perlahan, seperti mata yang mengintai. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Bagas mendengar suara gamelan dari arah pantai. Saat ia keluar rumah, ia melihat 7 sosok berjubah hitam berdiri di bibir pantai, tengah menghadap laut. Mereka melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Ombak menggila. Dari tengah laut muncul sosok raksasa berwajah wanita dengan rambut menjuntai hingga ke pasir. Matanya merah menyala. Bagas pun mengira itu bukan manusia. Bagas mengira itu adalah Nyai Roro Kidul. Tapi wajahnya bukan seperti di lukisan milik Bagas. Ini lebih menyeramkan, seperti mayat hidup. Keesokan harinya Bagas ditemukan pingsan di pinggir pantai. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan di dadanya tergurat angka 7. Mbah Rono akhirnya buka suara. Ia mengaku bahwa Pak Sastro dulu memang mempelajari santet Segoro Pitu. Ilmu itu memberinya kekuatan luar biasa, tapi dengan harga yang mahal. 7 nyawa setiap tahun. Sebagai tumbal untuk 7 pusaran laut. Mbah Rono saat itu bercerita, Pak Sastro mati karena gagal memenuhi tumbalnya, tapi ilmunya belum mati. Ia butuh pewaris.
Dan tanah itu tempat terakhir ritualnya. Siapapun yang tinggal di sana akan ditagih. Benar saja. Dalam 2 minggu 6 orang tewas. Semuanya punya hubungan dengan Bagas. Istrinya keguguran, adiknya hilang di laut, dan ibunya meninggal mendadak. Bagas akhirnya sadar bahwa ia adalah tumbal ketujuh, atau pewaris berikutnya. Bagas pun pergi ke Mbah Rono memohon bantuan. Tapi Mbah Rono hanya berkata, Kalau kau mau selamat, tinggalkan desa ini. Dan jangan pernah menoleh ke belakang ya, Le. Bagas pergi malam itu juga menggunakan motor, menembus hutan menuju kota. Tapi di tengah jalan, ia melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan. Ia berhenti. Sosok itu perlahan mendekat dan berkata, Kau sudah dipilih. Kau tak bisa lari dari laut. Keesokan harinya motor Bagas ditemukan oleh warga terguling di hutan. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya pelindung kepala dan sandalnya yang tertinggal. Desa Kak kini ditinggalkan. Rumah-rumah kosong, pantainya sepi. Tapi jika kamu datang pada malam Jumat Kliwon dan berdiri di bibir pantai, kamu bisa mendengar suara gamelan dan melihat 7 pusaran air berputar perlahan. Apakah santet Segoro Pitu itu benar-benar ada? Atau hanya mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti? Tapi satu hal yang pasti, laut menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan.